Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu. Beliau adalah bapak guru saya. Beliau adalah Kadek Kosasi SPD MM sebagai Widya Iswara, sebagai fasilitator guru penggerak juga, terus asesor kompetensi nasional juga. Selamat pagi, siang Pak. Ya, selamat siang juga Pak Arif. Ini Pak, saya mau mewawancara, ya saling sharing Pak, sekalian mungkin ya buat saya bertanya nih Pak. Ya, boleh. Ada beberapa permasalahan yang saya hadapi untuk menghadapi pada saat pembelajaran. Ya saya masih banyak harus belajar juga mungkin. Ya, ada beberapa permasalahan yang bisa dikatakan urgent, bisa dikatakan yang memang harus ditanggulangi sekarang. Mungkin salah satu permasalahannya kurangnya minat atau motivasi belajar siswa, yang kurang disiplin lah siswa untuk memanfaatkan waktu dalam belajar, yang mengakibatkan selalu memainkan gadget Pak di saat waktu-waktu pada saat pergantian praktik. Kalau misalkan di sekolah saya itu pada saat pergantian praktik, mungkin ada saya minta tanggapan dari Bapak, atau ada kesalahan dari guru kah, kesalahan dari siswa untuk hal yang seperti itu Pak? Ya, kalau menurut saya sendiri, karena ini sudah zamannya ya, di abad 21, kemudian zamannya di revolusi industri ini, khususnya di 4.0 ini, memang betul bahwa siswa ini sekarang menggunakan gadgetnya ya dalam setiap aktivitasnya, sehingga setiap saat ada kesempatan waktu yang luang pasti siswa akan lari ke gadget tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Kemungkinan ini bisa terjadi karena kurangnya interaktif guru dalam memberikan pembelajaran, dan atau kurangnya juga metode yang diberikan oleh guru ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Seperti itu kayaknya Pak. Jadi kurang inovasi guru mungkin ya, Pak, dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti apa mungkin ya. Ya, betul. Maaf menunggu waktunya Pak. Ya. Nah ini ada beberapa hal juga. Jadi ada siswa yang memang cepat tanggap, ada siswa yang memang dia kurang tanggap mungkin. Jadi pada saat diterangkan sekali itu dia malah dan cenderung cuek, dan entah dia memang paham atau nggak ngerti, tapi dia aja. Tapi ketika ditanya dia tidak paham Pak. Ya. Terus apakah mungkin ada metode-metode yang mungkin bisa dilaksanakan ketika menerangkan ketika menerangkan, untuk satu kali menerangkan anak-anak minimal 50% menangkap materi, atau misalnya minimal 50 sampai 80%, ada itu? Kalau secara teori itu ada ya yang namanya pemahaman itu, karena kan ada teori kalau siswa hanya mendengar saja teori dari guru itu hanya sekitar 10% kalau saya tidak salah. Kemudian apabila siswa itu dengan cara melihat saja sesuatu yang divideokan atau gambar, itu pemahamannya akan lebih meningkat seperti itu. Kemudian yang ketiga yang itu dengan memberikan instruksi kepada siswa atau untuk melakukan sesuatu. Nah, itu biasanya pemahaman siswa akan lebih meningkat dibanding ketika kita hanya memberikan informasi secara audio saja atau informasi secara umum dari guru tersebut. Itu yang perlu dilakukan oleh guru. Hal ini kan terjadi karena sebenarnya profil belajar siswa itu berbeda. Mungkin saja siswa yang tadi Pak Arif sebutkan itu profilnya bukan mendengar gitu. Oh, lebih ke praktek. Gitu. Jadi kalau siswanya belajarnya dengan lebih ke praktek, harusnya kita kasih untuk kegiatan dalam kinestetik gerakan gitu. Seperti itu. Betul Pak Arif. Oh, itu mungkin kan ada beberapa jenis tadi di GPR ya. Maaf kalau saya
kayak audio, visual, Iya, dan betul. estetik. Betul, Jadi kesana ada larinya. lebih pengelompokan dulu. Betul. Nah itu harus. Selanjutnya, eh, menurut apa yang telah Bapak alami atau misalkan mendengar atau misalkan telah menangani langsung, sejauh mana kepedulian orang tua siswa dalam pembelajaran dan ya, atau misalkan siswa di rumah dan di sekolah kepeduliannya sejauh apa? Ya. Oke. Kalau secara kepedulian ya, ini mungkin tergantung dari kondisi lingkungannya sendiri ya. Kalau untuk siswa yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, mungkin di sana ada pelibatan orang tua dalam proses pembelajarannya. Karena setahu saya yang saya pahami tentang kurikulum merdeka, pihak sekolah pasti akan memberitahukan informasi apa yang harus dikerjakan oleh orang tua di rumah ketika anaknya pulang itu. Kemudian kalau dengan sistem pembelajaran dulu atau penggunaan kurikulum dulu, kita secara tidak langsung tidak menuliskan ada keterlibatan orang tua di sana. Nah ini yang menjadi faktor bahwa sejauh mana kepedulian orang tua ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Arif. Ketika kita menggunakan kurikulum yang dulu, faktor kepedulian orang tua terhadap anaknya belajar di rumah itu kemungkinan kurang, karena secara informasi tidak diberikan oleh sekolah bahwa tugas orang tua di rumah juga sebenarnya harus membimbing anaknya ya dalam proses pembelajaran gitu. Seperti itu Pak Arif. Berarti kurikulum merdeka sekarang penyempurnaan dari kurikulum yang dulu untuk sama-sama bersinergi dengan guru di sekolah Ya, betul. untuk mensukseskan supaya anak itu memang anaknya mengenyam pendidikan itu tidak hanya di sekolah tapi Betul. di rumah juga. Betul. Sama-sama bersama dengan orang tua. Betul. Harusnya seperti itu untuk penggunaan kurikulum merdeka. Terus kalau misalkan tentang pembelajaran, terus siswa itu diberikan kesempatan untuk memilih metode pembelajarannya. Betul. Mungkin lebih ke tadi sudah ditanyakan di awal tentang media profil dari peserta didiknya itu. Betul. Nah ini kalau misalkan siswa dibebaskan untuk memilih itu, apakah itu dibenarkan atau misalnya tidak benar Pak, atau misalkan anak tuh harus sesuai dengan ini, pembelajarannya harus ngikuti, pembelajarannya harus ngikutin atau seperti itu? Untuk konteks pembelajaran saat ini harusnya seperti itu yang tadi disebutkan oleh Pak Arif. Harusnya siswa bisa memilih sendiri bagaimana siswa itu mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi kalau tadi siswa contohnya hanya ingin membongkar saja, ya kita fasilitasi harusnya di sana. Berarti fasilitasi kita dalam memberikan keleluasaan anak untuk membongkar seperti itu. Tetapi harus dibarengi juga dengan literasi ya. Berarti kita juga harus menyiapkan bahan bacaan buat siswa tersebut gitu. Jangan sampai siswa itu nyaman sendiri tanpa adanya tuntunan dari gurunya. Nah, berarti guru tersebut tetap harus menyiapkan bahan bacaan yang sesuai dengan minat siswa tadi. Nah, terkait minat siswa nih Pak, mungkin agak melenceng dari pertanyaan. Apakah minat siswa tuh untuk sekarang di dunia pendidikan sudah dikatakan 100%? Minat baca nih, minat literasi. Kalau minat baca, iya mungkin ya 100%. Tapi hanya membaca saja ya. Tapi tanpa memahami itu yang kurang gitu ya. Intinya ketika kita membaca itu kan sebenarnya harus memahami apa inti informasi yang didapat. Kalau hanya membaca aja ya kemungkinan siswa kan sekarang dengan gadgetnya sering membaca ya. Apalagi membaca media sosial, WA seperti itu. Bahkan mungkin informasi yang lain yang ada di gadgetnya. Secara informasi seperti itu, tetapi secara pemaknaan konsep pengetahuan yang harus dimiliki itu yang kurang dimiliki oleh siswa.
materi menurut saya pribadi Pak, materi yang menjadi kesulitan belajar akan dapat diatasi dengan literasi atau minat baca atau misalkan numerasi, bisa mengatasi juga miskonsepsi dan berpikir tingkat tinggi yang HOTS itu Pak. Nah mungkin yang lebih ke saya tanyakan, apabila siswa mendapatkan soal HOTS atau misalkan mendapat permasalahan yang memang dikatakan HOTS gitu ya, dengan minat baca yang rendah, apakah mampu siswa tersebut menyelesaikan atau melaksanakan tugas-tugas HOTS itu baik itu praktek ataupun itu secara teori? Kalau untuk soal tidak ada masalah ya, soal itu HOTS, tapi ini yang harus disejalankan dengan konsep pembelajaran guru di kelas gitu. Kalau gurunya tidak menerangkan, kemudian tidak memfasilitasi siswa untuk berpikir HOTS di kelas, ya kemungkinan dengan minat yang sedikit membaca juga akan sulit untuk mengisi bagaimana soal HOTS itu diselesaikan oleh siswa. Jadi harusnya ketika ada soal HOTS ini, tetap guru sebagai fasilitator di kelas harus memberikan informasi dari guru ke siswa. Bagaimana cara pemecahan soal HOTS, kemudian apa saja yang harus diberikan informasi ya untuk penyelesaian soal HOTS ini. Kalau hanya sekedar membaca saja dengan literasi yang minim, ya kemungkinan akan sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti balik lagi ke metode guru untuk cara menjelaskan. Ya. Nah, untuk sampai saat ini nih Pak, kan tadi di awal-awal kita sudah membicarakan bahwa siswa itu kurang minat atau misalkan dia malah asik sama handphone sendiri. Kalau menurut saya, bukan menurut saya sih, apa yang saya lihat tuh fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran itu sudah ada, fasilitas pembelajaran sudah ada, tapi skill atau misalkan kemampuan dari gurunya tuh kurang bisa Pak. Misalkan kan sekarang fasilitas pembelajaran itu bukan hanya infokus, bukan hanya video, tapi ada media-media lain yang memang bisa digunakan untuk pembelajaran yang bisa menunjang, apalagi misalnya ada handphone gitu. Nah, gimana nih Pak tanggapannya tentang guru yang belum sanggup atau belum bisa ikut dalam, ya istilahnya dia ikut naik level untuk ke dunia digitalisasi dengan cara mendidik atau dengan cara mengajarkan dengan era yang digital sekarang. Ya kalau seharusnya kalau seseorang itu yang disebut seorang guru ya, harusnya tetap guru itu terus belajar ya, bukan hanya murid yang belajar, tapi guru juga harus tetap belajar. Bahkan guru itu harus lebih tahu lebih awal kan dari murid seperti itu ya, sehingga ketika ada kemajuan teknologi harusnya guru bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk media ya, untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Tadi disebutkan dengan gadget, ya kenapa tidak guru membuat materi pembelajaran menggunakan gadget, atau bahkan mungkin bisa dalam bentuk soal-soal di sana ya, dibuatkan dalam bentuk permainan yang ada di gadget, sehingga siswa sesuai dengan zamannya, siswa menggunakan gadget itu bukan hanya untuk bermain secara bebas ya, tapi bermain untuk kepentingan belajar. Jadi sebenarnya untuk guru itu ya harus tetap terus belajar betul terkait kemajuan teknologi atau kemajuan zaman sekarang. Untuk berarti intinya guru tuh harus terus belajar, Betul. Belajar, tidak ada intinya tidak ada sampainya, mungkin sampai harus terus belajar. Kalau misalkan memang tidak ada niat untuk belajar, mau diberikan pelatihan apapun, tidak ada niat dari dalam diri, mungkin tidak akan upgrading dari pendidik upgrading dari skill atau kemampuan. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya sudah mendapatkan data-data yang saya butuhkan.
Ya sama-sama Pak. Mudah-mudahan lancar dalam kegiatan pembelajaran. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.